Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dan kali ini kita akan membahas mengenai pembinaan kearsipan. Baik teman-teman sekalian, yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan pembinaan kearsipan. Ini tentunya ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ya, pada bab ketiga. Nah, dan kali ini pembinaan kearsipan itu seperti ini ya. Jadi tahapannya ada pembinaan kearsipan di tingkat nasional, ada pembinaan kearsipan di tingkat daerah, baik provinsi maupun juga kabupaten kota, dan ada kearsipan ataupun pembinaan kearsipan di tingkat perguruan tinggi gitu teman-teman. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman mungkin bisa dilihat ya di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Jadi ringkasan tentang pembinaan kearsipan itu ruang lingkupnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, yang akan kita bahas pertama ini pembinaan kearsipan itu ruang lingkupnya ini teman-teman, yang di oranye ini ya. Baik di tingkat nasional, terus di tingkat daerah baik kabupaten, kota ataupun provinsi, di tingkat perguruan tinggi juga sama ini aktivitasnya. Tapi ada yang membedakan ini ya, yang sudah dikasih warna ini ya, dikasih warna ungu ini ya. Ini di tingkat nasional itu ini dan ini gitu teman-teman. Baik, kita coba uraikan. Nah, pembinaan kearsipan itu dilaksanakan seperti tadi ya, baik tingkat pusat, tingkat nasional, tingkat daerah, provinsi atau kabupaten kota, dan tingkat perguruan tinggi. Pertama di tingkat nasional teman-teman. Di tingkat nasional itu yang melaksanakannya adalah ANDRI, atau yang melakukan pembinaannya itu ANDRI. Nah, pembinaannya itu dilakukan ataupun diberikan kepada siapa? Pembinaan kearsipan di tingkat nasional ini yang pertama adalah dilakukan pembinaan kepada pencipta arsip di tingkat pusat dan daerah. Jadi tingkat pusat, pencipta arsip tingkat pusat, dan pencipta arsip tingkat daerah ini dilakukan pembinaan oleh ANDRI. Kemudian lembaga kearsipan tingkat daerah provinsi itu juga sama. Kemudian lembaga kearsipan tingkat daerah baik kabupaten ataupun kota itu juga sama, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi. Nah, ini sama ya. Jadi ANDRI ini ataupun lembaga kearsipan di tingkat nasional, ANDRI ya, ini bisa melakukan pembinaan ke berbagai lini, baik pencipta arsip di tingkat pusat maupun daerah, lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi. Aktivitasnya seperti apa atau ruang lingkupnya apa saja? Nah, ini ruang lingkupnya teman-teman. Ruang lingkupnya ini adalah poin A sampai dengan H. Poin A dengan H ini adalah ruang lingkup pembinaan kearsipan di tingkat nasional, teman-teman. Yang pertama adalah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kearsipan tingkat nasional. Jadi koordinasi penyelenggaraan kearsipan tingkat nasional itu adalah ruang lingkup pembinaan kearsipan di tingkat nasional. Yang kedua, memberikan pedoman ataupun standar kearsipan. Yang ketiga adalah memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan. Berikutnya adalah sosialisasi kearsipan, pengawasan kearsipan, pendidikan dan pelatihan kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi, serta yang terakhir adalah akreditasi dan sertifikasi. Ini adalah ruang lingkupnya teman-teman, ruang lingkup dari pembinaan kearsipan di tingkat pusat. Jadi poin A sampai dengan H ini dilakukan oleh pembina arsip atau lembaga kearsipan di tingkat nasional dalam prosesnya melaksanakan pembinaan terhadap ini teman-teman. Nah, ruang lingkupnya yang oranye ya. Nah, kepada ini gitu teman-teman. Itu adalah pembinaan kearsipan di tingkat nasional atau tingkat pusat ya. Nah, berikutnya setelah dari tingkat nasional ini ada pembinaan kearsipan di tingkat daerah provinsi. Nah, pembinaan kearsipan di tingkat daerah provinsi itu berlaku untuk siapa? Nah, berlaku untuk
pencipta arsip daerah provinsi, lembaga kearsipan daerah kabupaten kota. Jadi setiap lembaga kearsipan di kabupaten kota itu dilakukan pembinaannya oleh lembaga kearsipan di tingkat daerah provinsi. Begitupun para pencipta arsip daerah provinsi ya. Jadi para perangkat daerah atau para OPD di tingkat provinsi itu dibina oleh lembaga kearsipan tingkat provinsi. Begitupun lembaga kearsipan daerah kabupaten kota itu dilakukan pembinaan oleh lembaga kearsipan tingkat provinsi. Nah, ruang lingkupnya apa? Ruang lingkupnya juga sama teman-teman. Ruang lingkupnya ini poin A sampai dengan H, kecuali pengawasan kearsipan. Jadi poinnya ini ya, ini enggak ya. Ini hanya dilaksanakan oleh pusat. H juga enggak, ini dilaksanakan oleh pusat. Nah, jadi kewenangannya ini daerah ya, provinsi ya. Ini daerah atau daerah provinsi ya, sesuai dengan provinsi. Daerah ya. Nah, jadi ruang lingkupnya itu adalah koordinasi penyelenggaraan kearsipan di tingkat daerah ya, sesuai dengan kewenangannya. Kemudian memberikan pedoman ini juga sama, kemudian memberikan fasilitasi bimbingan supervisi dan lainnya ini juga sama, ini sama. Nah, kecuali ini ya, poin 2 ini hanya dilaksanakan oleh pusat. Jadi, ruang lingkup pembinaan yang dilakukan oleh lembaga kearsipan di tingkat provinsi ini adalah ruang lingkupnya ini A, B, C, D, E, F. Jadi cuma sampai F ya. Yang ini ya 2 poin ini enggak gitu loh. Itu adalah pembinaan kearsipan di daerah ya, ataupun di daerah provinsi. Nah, berikutnya adalah pembinaan kearsipan di daerah kabupaten kota. Nah, kalau tadi provinsi, sekarang kabupaten kota ini sama, ruang lingkupnya masih sama, kecuali yang dikasih dikasih tanda ini. Nah, ini tidak ya, yang 3 ini enggak. Jadi koordinasi penyelenggaraan kearsipannya pun juga di tingkat daerah kabupaten kota. Nah, yang melakukan pembinaannya itu adalah lembaga kearsipan di daerah kabupaten kota, atau misalkan Dinas Arsip dan Perpustakaan ya di tingkat daerah kabupaten kota. Ini melakukan pembinaan terhadap siapa? Terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten kota. Para pencipta arsip ini unit kerja ya, unit kerja di tingkat kabupaten kota. Para perangkat daerah ya, perangkat daerah atau OPD di tingkat kabupaten kota. Lembaganya itu adalah Dinas Arsip, biasanya Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Itu nomenklaturnya beda-beda ya. Tapi kalau nggak salah sekarang sesuai dengan Permendagri itu adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan. Oke, jadi itu ruang lingkupnya juga masih sama ini, melakukan pembinaan terhadap pencipta arsip di lingkungan kabupaten kota. Ini adalah untuk pembinaan kearsipan di daerah tingkat kabupaten kota. Berikutnya, ini adalah pembinaan kearsipan di tingkat perguruan tinggi. Ini dilakukan oleh lembaga kearsipan perguruan tinggi ya. Ini dilakukan oleh lembaga kearsipan di perguruan tinggi. Nah, biasanya ini namanya disesuaikan ya, nama-nama lain di perguruan tinggi. Biasanya ada kantor arsip universitas apa, kantor arsip perguruan tinggi apa gitu ya. Nah, terus melakukan pembinaan terhadap siapa? Melakukan pembinaan terhadap satuan kerja pada rektorat, fakultas, sivitas, akademika, dan atau unit kerja dengan sebutan lain di perguruan tinggi. Nah, jadi ini disesuaikan ya, sesuai perguruan tingginya. Biasanya pada satuan kerja pada rektorat, fakultas, sivitas akademika, dan atau unit kerja dengan sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi. Ini melakukan pembinaannya seperti ini. Nah, jenis pembinaannya ataupun ruang lingkup daripada pembinaannya pun juga sama ya, ini kecuali ini minus ini ya, minus ini, minus ini. Nah, jadi poin-poinnya sama, A, B, C, D, E, ini berubah jadi E, ini berubah jadi F. Jadi poinnya adalah 6 poin ini yang dilakukan oleh lembaga kearsipan di tingkat perguruan tinggi. Aktivitasnya atau ruang lingkupnya seperti ini, dilakukan pembinaannya kepada ini ya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi aktivitasnya sama, ruang lingkup pembinaannya sama, kecuali ini poin-poin yang tadi ini hanya dilakukan oleh pusat ya, hanya dilakukan oleh ANRI, pengawasan kearsipan, kemudian
akreditasi dan sertifikasi ini oleh pusat dilakukannya. Oke. Nah, terus ada satu poin lagi teman-teman. Poinnya adalah ini, tingkat nasional itu dalam rangka pembinaan kearsipan, tingkat nasional ANRI dapat memberikan penghargaan kearsipan kepada lembaga kearsipan, pencipta arsip, arsiparis, dan masyarakat. Jadi ANRI itu dalam proses pembinaannya ini berhak memberikan penghargaan kearsipan kepada lembaga kearsipan atau pencipta arsip atau arsiparisnya sendiri secara individu dan atau kepada masyarakat juga bisa. Nah, itu adalah beberapa poin mengenai pembinaan kearsipan teman-teman. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012, ada di bab 3 kalau nggak salah teman-teman, ada di bab 3. Uraiannya teman-teman nanti bisa baca sendiri ya, tapi kurang lebih garis besarnya seperti ini. Jadi ruang lingkup kearsipannya itu hampir sama dilakukan oleh lembaga-lembaga kearsipan. Jadi ANRI ini memiliki cakupan pembinaannya itu lebih tinggi ya. Jadi bisa melakukan pembinaan terhadap pencipta arsip ataupun lembaga kearsipan baik di pusat maupun lembaga arsip di daerah baik provinsi atau kabupaten kota dan lembaga kearsipan di perguruan tinggi. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang dapat disampaikan teman-teman. Proses pembinaan kearsipan ini ada di bab 3 ya, sekali lagi ada di bab 3. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, yang datangnya itu dari saya, dan apabila ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.